kalau kita sediakan kulkas itu penuh. Jadi sayang sekali kan ketika daging kurban itu mubazir, kemudian di satu sisi ada saudara-saudara kita di pelosok sana, di daerah terpencil seperti itu, mereka minim sekali dan sangat jarang sekali merasakan daging kurban seperti ini. Masyarakat itu kan tahunya saya berkurban pada tahun ini seperti itu kan. Sementara dagingnya dibagikan setahun kemudian, gitu kan. Dibagikan setelahnya 2 tahun kemudian, gitu kan. Nah itu seperti apa itu Kak dari syariat Islamnya Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tresno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas, podcastnya Palpers Official yang bisa kalian saksikan di YouTube channel. Menjelang Idul Adha, Hari Raya Kurban, saat ini sudah banyak sekali pengurus masjid yang mulai menghimpun umat Muslim untuk berkurban. Namun ada juga beberapa masyarakat juga mempercayakan lembaga yang untuk menyalurkan daging kurbannya, dan salah satu lembaga yang saat ini sangat dipercaya oleh masyarakat kita adalah Rumah Zakat Sumatera Selatan. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Rumah Zakat Sumatera Selatan, dan beliau adalah Pak Dedi Kurniawan, SC MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Tresno. Ya, Pak Dedi apa Kak Dedi nih? Kayaknya lebih enak manggil Kak aja Kak ya? Kak Dedi. Nah, jadi Kak Dedi ini merupakan representatif manajer Rumah Zakat Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Seperti yang kita ketahui bahwa Rumah Zakat ini merupakan sebuah lembaga amil zakat nasional yang mengelola zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya. Dan salah satu program inovatif yang sudah berdiri beberapa tahun yang lalu adalah Super Kurban, yaitu daging kurban yang diawetkan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas program yang dimaksud. Nah, mungkin Kak Dedi bisa dijelasin dulu nih sebelum kita membahas berkaitan dengan hukum Islamnya seperti itu kan, terkait dengan daging kurban yang diawetkan. Bisa dijelasin dulu apa sih Super Kurban ini Kak? Iya, terima kasih Mas Tresno ya atas undangannya di podcast Cukup Pedas ya. Iya. Insya Allah. Kami dari Rumah Zakat, alhamdulillah ya, di momen Idul Adha ini mengeluarkan program unggulan inovasi ya, tentang optimalisasi daging kurban, itu namanya Super Kurban. Super Kurban ini sebenarnya sejarahnya ya tidak sangat berhubungan dengan pada masa Rasulullah SAW ya. Di pada masa Rasulullah SAW itu hadis beliau dibolehkan untuk menyimpan sisa daging kurban itu ya. Jadi memang kan dalam pada saat Hari Raya Idul Kurban ini, ibadah yang paling abdul itu adalah mengalirkan darah hewan ya. Salah satunya adalah yang disebut, yang kita kenal selama ini adalah kurban. Dari sejarah itu, pada masa Rasulullah itu para sahabat itu berdasarkan persetujuan Rasulullah, jadi daging-daging kurban itu disimpan dalam bentuk zaman dulu kan teknologinya tidak secanggih sekarang ya. Jadi sistem penyimpanan mereka itu masih secara tradisional. Nah, jadi dalam sejarahnya itu dikeringkan, diasinkan seperti itu. Dalam rangka apa? Jadi Rasulullah tujuannya adalah untuk mengantisipasi pada saat paceklik. Jadi kesediaan pangan gitu pada saat masa itu kan. Nah, di zaman Nabi Yusuf juga kan, pada masa itu kita kenal juga strategi Nabi Yusuf ketika menghadapi paceklik gitu kan, itu adalah menyimpan cadangan pangan seperti itu kan, sebagaimana dalam Al-Quran. Nah, berdasarkan itulah jadi maka
inspirasi dari itu Rumah Zakat mengeluarkan program ini Super Kurban. Nah, tujuannya Super Kurban ini adalah untuk optimalisasi daging kurban itu. Kita lihat fenomena sekarang ya di rumah-rumah kita pada saat kurban itu, kita kadang-kadang di rumah kita itu kadang berlimpah ya daging kurban. Iya, betul. Iya kan? Iya. Mubazir situ kan. Kalau pengalaman saya sendiri saja di rumah itu, kadang kalau kita sediakan kulkas itu penuh. Jadi sayang sekali kan ketika daging kurban itu mubazir, kemudian di satu sisi ada saudara-saudara kita di pelosok sana, di daerah terpencil seperti itu, mereka minim sekali dan sangat jarang sekali merasakan daging kurban seperti ini. Kemudian juga yang kedua adalah ketika bencana, bencana alam seperti itu kan. Nah, pada saat bencana itu memang ketika bencana kita membutuhkan sebuah intervensi cadangan makanan yang cepat saji seperti itu kan. Iya, betul. Bisa kita lihat kita di pengungsian misalnya kan. Itu di pengungsian itu kondisinya tidak mendukung, masaknya juga kesulitan. Nah, Super Kurban ini merupakan solusi. Solusi makan cepat saji yang bisa dinikmati, cukup dipanaskan atau langsung bisa dimakan ini. Dan juga Super Kurban ini kita mempunyai dua varian rasa. Jadi ada yang berbentuk kornet, ada yang berbentuk rendang seperti itu. Jadi memang sudah akrab di lidah untuk masyarakat Indonesia ya. Nah, tapi jangan salah juga, Super Kurban ini bisa ke luar negeri juga. Nah, dalam waktu kemarin kita pada saat gempa Myanmar ya, dalam waktu beberapa waktu yang lalu, itu di Myanmar kita atas nama pemerintah Indonesia kita bergabung dengan pemerintah untuk mengirimkan ini di saudara-saudara Muslim kita di Myanmar, membawa ini Super Kurban. Alhamdulillah di sana juga disukai ternyata. Iya. Iya. Artinya program Super Kurban ini sendiri memang melihat dari tepat sasarannya, tepat gunanya seperti itu Kak ya? Iya, betul. Karena kan kalau kita biasanya terlalu banyak daging kurban itu kan biasanya ada kesan mubazir. Kita terlalu banyak masak dengan tujuan agar daging kurban itu tidak mudah rusak seperti itu kan? Iya. Tapi dengan program Super Kurban ini kita istilahnya itu lebih tepat sasaran lah. Iya, betul. Ya, jadi orang yang membutuhkan bisa langsung didistribusikan ke masyarakat seperti itu Kak ya. Ya, ini. Tapi tetap untuk pemotongan hewan kurbannya sesuai dengan yang disyariatkan ya Kak ya. Iya, betul. Karena ketika pemotongan itu tetap di hari tasyrik. Hari tasyrik kan pada saat 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Memang tempat pemotongannya kalau kita konvensional kan di masjid bisa kita saksikan pemotongan hewannya. Nah, kalau ini kita di lokasi tempat pemotongan yang ditentukan oleh Rumah Zakat, di tempat pemotongan hewan kan. Kemudian setelah disembelih, terus dagingnya ini kan, nah baru kita bawa ke pabrik pengolahannya untuk dibuat kaleng seperti ini, dimasukkan kemas. Super Kurban ini awalnya sampai kapan nih Kak? Untuk Super Kurban bisa sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun? Iya, jadi selama 2 tahun itu daging kurban kita itu, kalau daging kita kurban konvensional kan 3 hari harus dihabiskan seperti itu kan, harus dibagikan. Nah, kalau ini kita dengan Super Kurban, kita bisa menikmati amal jariahnya sepanjang tahun seperti itu. Iya, iya. Dan memang kepada orang yang sangat dibutuhkan. Iya, kan, betul. Kan? Pada saat yang dibutuhkan, pada saat paceklik, pada saat memang bencana tadi. Iya, seperti itu. Oke, dan berarti sudah terjawab juga nih pemirsa Cukup Pedas. Kalau apakah dibolehkan nih hewan kurban diawetkan dan dibagikan di luar dari bulan-bulan haji seperti itu kan? Dan memang tadi dijelaskan oleh Kak Dedi bahwa memang sudah ada sejarahnya pada zaman Rasulullah seperti itu kan, dan zaman Nabi Yusuf seperti itu kan. Ketika strategi beliau untuk menghadapi paceklik ya. Oke. Dan untuk syariatnya sendiri Kak, kan seperti ini Kak ya,
masyarakat itu kan tahunya saya berkurban pada tahun ini seperti itu kan. Sementara dagingnya dibagikan setahun kemudian, gitu kan. Dibagikan setelahnya 2 tahun kemudian, gitu kan. Nah itu seperti apa itu Kak dari syariat Islamnya Kak? Kalau dari sisi pada zaman masa Rasulullah kan tadi kan sudah saya jelaskan bahwa sejarahnya memang ada. Jadi daging kurban itu disimpan terus dibagikan pasca Idul Adha kan. Nah di kekinian di pemerintah kita alhamdulillah fatwa MUI. Fatwa MUI sudah ada, fatwa MUI nomor 39 tahun 2027 pokoknya 2019 seperti itu. Bahwa di fatwa MUI itu bisa kita searching ya di websitenya MUI, menyatakan bahwa daging kurban itu boleh diolah dalam bentuk diawetkan kemudian disalurkan setelahnya. Tidak mesti pada saat momen hari tasyrik itu. Boleh. Jadi alhamdulillah ini secara syariah sudah aman lah. Karena sudah didukung oleh secara historis juga ada, kemudian secara legalitas dari fatwa MUI juga sudah ada. Jadi jangan ragu lagi untuk masyarakat kita ya. Nah jadi pemirsa Cukup Pedas mungkin kalau masih ada keraguan kan, ini kira-kira dapat enggak pahalanya seperti itu kan? Karena saya berkurban tahun ini tapi dibagikan setelah hari tasyrik tadi kan, dan ternyata memang sudah ada fatwa MUI yang menjelaskan itu bahwa daging kurban itu boleh diawetkan seperti itu kan, boleh diolah dan bisa dibagikan di luar hari-hari tasyrik itu. Nah, kalau untuk tahun ini sendiri Kak, ada berapa hewan kurban Kak yang diterima oleh Rumah Zakat Sumatera Selatan? Kalau ini kan target kita masih berjalan ya sampai H-1 tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kita masih menerima masyarakat yang ingin berkurban. Berkurban di Super Kurban ini bisa tinggal pilih saja apakah ingin berkurban kambing, kambing, kemudian sapi. Ada 3 pilihan dia nih. Kambing, sapi retail, kemudian sapi utuh. Sapi retail itu 1/7 ya, jadi kita ikut satu nanti untuk 7 orang. Nah, dengan harga yang bervariasi sesuai dengan jenisnya tadi ya. Kalau kambing kita hargai 2.900.000. Kalau sapi retail tadi 3 juta. Nah kemudian kalau untuk sapi utuh itu 19.450.000. Nah, silakan bagi masyarakat ya untuk kita sama-sama ini untuk bikin bahagia. Kalau tagline kami kan bikin bahagia seperti itu. Kurban bikin bahagia. Kenapa bikin bahagia? Kita ingin membahagiakan orang-orang yang sangat membutuhkan ya. Pada saat mereka bencana, terkena musibah. Kemudian ini bisa juga untuk membantu pemerintah dalam rangka cadangan pangan, ketahanan pangan. Iya betul. Nah, ke depan kan kita kondisi sekarang yang bisa kita lihat ya, kondisi sekarang memang negara masih seluruh dunia juga banyak konflik dan lain-lain sebagainya. Ini mungkin bisa jadi solusi ke depannya seperti itu. Nah kemudian apa nih yang membuat orang ingin berkurban di Rumah Zakat ini Kak? Alasannya apa lah kira-kira yang mungkin bisa dijadikan keunggulan dari Rumah Zakat ini? Ya kalau saya pikir ya dari segi Rumah Zakat kita lembaga yang mempunyai legalitas ya, legalitas, kemudian kita berpengalaman selama 26 tahun, secara audit juga kita transparan seperti itu. Mudah-mudahan kepercayaan masyarakat selama ini 26 tahun itu sudah menjadi ketertarikan lah masyarakat untuk pertama kan kalau untuk dalam fundraising ini kita yang penting kepercayaan dulu, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Alhamdulillah Rumah Zakat selama ini memang kita menjaga kepercayaan tersebut. Kemudian dari sisi program juga kita tawarkan, memang program kita memang untuk mengentaskan
membantu pemerintah dan membantu orang-orang yang membutuhkan kan, ya, seperti itu. Seperti supir kurban ini manfaatnya sangat banyak sekali. Salah satunya juga tadi sudah saya sebutkan untuk pada saat bencana alam, krisis. Kemudian ini bisa sekarang kan pemerintah kita menjadi prioritas program stunting, penanganan stunting kan, penanganan anak-anak bayi yang kurang gizi seperti itu. Nah, ini bisa menjadi salah satu alat intervensi kan untuk mengintervensi anak-anak stunting itu salah satunya memberikan makanan tambahan kan, salah satunya protein tinggi. Nah, super kurban ini mengandung protein tinggi. Iya, betul. Iya, komposisinya bisa kita lihat itu di labelnya itu. Karena dia berasal dari daging-dagingan, daging sapi, daging kambing. Nah, tentu sangat bermanfaat sekali untuk keluarga-keluarga berikut stunting. Dan memang rasanya juga lebih enak nih, lebih enak, karena ada varian varian rendang. Betul. Dan apa tadi, kornet ya? Kornet. Rendang dan kornet kan? Iya, biasanya anak-anak kan suka kornet kan? Iya, jadi orang tidak perlu lagi masak-masak, tinggal langsung diangetin dan bisa langsung disantap. Nah, mungkin orang ini kan pengen tahu nih, Kak. Misalnya saya nih, Kak. Misalnya saya ini berkurban. Nah, kalau di masjid mungkin kan saya tahu nih, oh ini sapiku, kan, yang dikorban kan. Jadi berdoa segala macam kan. Nah, kalau di rumah zakat sendiri bisa nggak orang melihat atau laporan langsung dari rumah zakat ke pengkurban? Jadi kita itu memang memfasilitasi ya. Pertama laporan pasti ya, laporan pasca sebelum penyembelihan, kemudian setelah penyembelihan itu laporan kita langsung di akun nomor teleponnya si donatur tadi. Kemudian apabila donatur atau pekurban tadi ingin melihat sapi atau hewan yang dia kurbankan itu bisa merequest ke kami, seperti misalnya buat video seperti itu bisa, dengan misalnya kita tulis di sapi itu nama si pekurban, si donatur tadi, bisa seperti itu. Tapi ini memang pusat pemotongannya di Pulau Jawa ya? Iya, pusat pemotongannya di Pulau Jawa ya? Jawa, di tempat pemotongan hewan. Di mana itu, Kak? Di daerah Bandung ya. Kambing daerah Bandung. Dan kalau di sapi di Kupang. Oh, di Kupang. Ya. Jadi ketika ada donatur ingin mengetahui nih, sapiku mano kayak gitu kan, mungkin bisa di request untuk di videoin seperti itu. Untuk di videoin. Tapi memang karena sumber daya kita dikit, memang jadi requestnya setelah ini jauh-jauh hari seperti itu, biar kita bisa mempersiapkan ininya. Dan memang rumah zakat nama rumah zakat ini kan sudah sangat besar juga nih, Kak. Iya, Mas. Dan memang bukan hanya di kurban saja kan, banyak kan yang program-program lain betul. Dan saya rasa juga orang donatur juga tidak ragu lagi untuk menyerahkan istilahnya itu dananya untuk itu kan, untuk di rumah zakat begitu kan. Dan ini juga super kurban ini memang inovasi yang sangat menarik ya. Iya. Karena hewan yang kita kurbankan itu selanjutnya dikemas, diolah menjadi sesuatu yang sangat menarik kan. Jadi orang tidak perlu lagi memasak seperti itu kan. Mereka sudah langsung dapat kemasan ini, dan poin pentingnya super kurban ini bisa langsung didistribusikan ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Betul. Mudah dibawa juga kan? Dan mudah dibawa. Misalnya ada bencana, ada paceklik, dan itu sangat berguna nih bagi masyarakat kita kan. Mungkin kedepannya ada varian lain nih, Kak, selain rendang sama kornet. Mungkin ada varian bistik sesuai dengan ini ya. Iya. Bisa jadi nanti kan mungkin perkembangan inovasi sesuai dengan perkembangan selera masyarakat. Tapi kalau untuk sementara ini ya kornet dan rendang. Ya, yang memang secara jenis memang sudah dikenal oleh masyarakat kita kan. Kalau kornet disenangi anak-anak seperti itu. Kalau rendang untuk orang dewasa. Cuma kornet juga orang dewasa juga senang juga. Iya.
Kami kan kemarin yang beberapa hari lalu mencoba nih, mengedukasi masyarakat dengan mengajak ibu-ibu pengajian majelis lomba memasak. Bahan dasarnya ini super kurban, iya. Ternyata luar biasa. Dari kornet dan rendang ini bisa mereka kembangkan menjadi berbagai macam jenis ini menu, luar biasa. Jadi testimoni mereka alhamdulillah. Jadi rasanya enak katanya. Ya memang sudah juga merasakan ini kan. Memang enak. Rendangnya enak. Kornetnya juga enak. Kalau dipanasin kan enak rasanya. Nah mungkin Kak apa nih yang bisa di closing statement ini Kak? Apa yang bisa disampaikan ke pemirsa Cukup Pedes terkait dengan Idul Adha ini Kak? Ya, terima kasih. Jadi kami mengajak ke masyarakat seluruh Sumatera Selatan ya, mari untuk kita beribadah di momen Idul Adha ini dengan ibadah terbaik ya. Jadi kalau ada saudara-saudara kita menunaikan ibadah haji, jadi kita yang ada di tanah air ini, mari kita berkurban. Berkurban di rumah zakat dengan super kurban agar pahalanya sepanjang tahun. Seperti itu. Selain itu kami juga silakan bagi masyarakat untuk silakan untuk membayar zakatnya ke kami, rumah zakat, infak, sedekah. Insyaallah dana yang diamanahkan masyarakat semuanya insyaallah akan kita salurkan dengan transparan, amanah, dan insyaallah itu bisa diikuti perkembangannya, laporannya segala macam. Karena kita sekarang digitalisasi juga Pak, ini Mas. Jadi kita kalau untuk berdonasi ke rumah zakat itu mudah, cukup kunjungi website kami rumahzakat.org/donasi seperti itu. Tinggal bisa pilih kita, banyak itu pilihannya. Langsung ada laporan. Laporan yang kita inginkan. Ya, kalau kita klik di sana kan bisa langsung donasi, bisa milih donasi super kurban ada, zakat mal ada, infak yang 1000 juga ada kita. Infak subuh kan, jadi habis sholat subuh bisa rutin itu seperti itu. Infak.id namanya. Menarik itu. Iya. Infak subuh. Jadi minimal 1000 rupiah. 1000 rupiah. Dikirim ke nomor rekening gitu? Tidak, langsung ke aplikasi platform Infak ID namanya. Infak.id. Nah, jadi kita memfasilitasi untuk mari kita sedekah lah ya. Mudah-mudahan kalau sedekah ini kan kita tahu sendiri kan, infak itu insya Allah rezeki kita tidak akan berkurang seperti itu. Iya betul, bahkan berlimpah. Mudah-mudahan kalau Sumsel ini semuanya terbiasa menjadi habit istilah sedekahnya, mudah-mudahan Allah akan menurunkan keberkahan yang lebih banyak lagi. Betul. Oke, terima kasih banyak nih Kak Dedi. Mungkin pemirsa kalau ingin info lebih lanjut nanti bisa tim kita mencantumkan nih Kak, termasuk juga kurban, infak seperti itu kan. Nah baik, demikianlah perbincangan singkat kita dengan Kak Dedi Kurniawan sebagai representatif manajer rumah zakat perwakilan Sumatera Selatan, dan saya Trisna Rusli. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak.